wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Nur Oktaviani, NIM 212218993, dan ada dua teman saya yang bernama Rahman Nur Hidayati, NIM 212218996, dan yang kedua teman saya yang bernama Frista Matareina, NIM 212218999. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kebijakan fiskal dan finansial yang berjudul Kebijakan Fiskal untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Inklusif. Sebelumnya kami dari kelompok 9. Fiskal berkelanjutan. Yang pertama, konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah proses yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa merugikan kemampuan generasi di masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ide ini berlandaskan pada 3 pilar utama, yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan. Pilar ini paling saling bergantungan satu sama lain dalam setiap kebijakan pembangunan untuk mencapai hasil yang maksimal dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Pembangunan berkelanjutan didukung oleh Agenda 2030 dan 17 tujuan atau SDGs yang ditetapkan oleh PBB. Contoh tujuan tersebut termasuk tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan berkualitas, kehidupan sehat dan sejahtera, dan energi bersih dan terjangkau. Tujuan ini saling berhubung dan sangat penting untuk menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan lestari. Tanpa dukungan dari semua pihak, tujuan ini tidak akan bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya, prinsip pembangunan berkelanjutan. Ada 4, yaitu 1. Berkeadilan antar generasi, 2. Keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, 3. Partisipasi masyarakat, 4. Penggunaan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab. Yang pertama, berkeadilan antar generasi. Apa yang kita nikmati hari ini harus tetap bisa dinikmati oleh anak-anak kita di masa depan. Yang kedua, keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan yang cenderung merusak lingkungan harus dihentikan dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Semua pihak, mulai dari pemerintah, swasta, sampai masyarakat umum harus terlibat aktif dalam proses pembangunan. Yang keempat, penggunaan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab. Artinya sumber daya alam yang kita terbatas, jadi harus dikelola dengan bijak, termasuk sumber daya hutan. Selanjutnya, peran kebijakan fiskal dalam keberlanjutan. Jeffrey Sachs tahun 2015 menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah alat penting untuk menyampaikan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan anggaran negara dapat diarahkan untuk membangun perubahan menuju ekonomi hijau melalui insentif dan pengurangan insentif dalam pajak. Ada juga memperkuat modal sosial sekaligus mengurangi ketidaksetaraan dan menyediakan dana untuk infrastruktur ramah lingkungan dan penyesuaian dengan perubahan iklim. Kebijakan fiskal yang mendukung keberlanjutan menggabungkan faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap keputusan anggaran dan perpajakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebijakan fiskal, yaitu ada 2. Yang
pertama ada kebijakan fiskal ekspansif, yaitu dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Nah, kebijakan fiskal ini, jenis ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif, adalah kebijakan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Nah, kebijakan jenis ini dikeluarkan saat perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas, overheating, untuk menurunkan tekanan permintaan. Selanjutnya ada instrumen fiskal untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, instrumen fiskal untuk pembangunan berkelanjutan meliputi berbagai kebijakan pendapatan dan belanja negara yang dirancang untuk mendorong kegiatan ekonomi ramah lingkungan dan inklusif. Nah, instrumen fiskal utama dalam kebijakan fiskal tersebut ada 3, yaitu pajak, yaitu dengan perpajakan hijau. Selanjutnya ada belanja negara dengan penganggaran hijau. Yang ketiga yaitu pembiayaan inovatif dengan pasar modal hijau. Nah, yang pertama ada pajak hijau, yaitu perpajakan hijau ada 3, pajak karbon, yaitu pengenaan biaya atas emisi karbon. Yang kedua ada insentif pajak, yaitu pemotongan pajak atau keringanan pada biaya masuk. Yang ketiga ada pajak progresif, yaitu pengenaan pajak pada barang mewah. Yang kedua ada belanja negara, yaitu penganggaran hijau. Ada 3, investasi infrastruktur hijau, yaitu meliputi transportasi publik, air bersih, dan infrastruktur tahan iklim. Nah, yang kedua ada subsidi terarah, yaitu meliputi energi terbarukan, pertanian organik. Yang ketiga ada climate budgeting target atau CBT, yaitu pengadaan anggaran. Yang ketiga ada pembiayaan inovatif, yaitu pasar modal hijau. Ada 2, yaitu yang pertama ada green sukuk dan green bond, yaitu merupakan proyek ramah lingkungan. Yang kedua ada pinjaman berwawasan lingkungan, yaitu mekanisme pinjaman. Nah, dari ketiga instrumen fiskal utama ini memiliki tujuan, yaitu menurunkan emisi CO2, kemudian peningkatan investasi hijau dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Yang ketiga yaitu fiskal inklusif dan redistribusi, yaitu fiskal inklusif merujuk pada perancangan dan penerapan kebijakan fiskal, yaitu ada pajak dan belanja pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara keadilan tanpa diskriminasi. Redistribusi pendapatan adalah proses pengalihan pendapatan dari kelompok yang berpendapatan tinggi ke kelompok yang berpendapatan rendah dengan tujuan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Ada mekanisme utama dalam redistribusi melalui kebijakan fiskal meliputi yang pertama ada pajak progresif, yaitu menerapkan sistem perpajakan di mana tarif pajak meningkatkan seiring dengan tingkat pendapatan atau kekayaan, sehingga golongan kaya membayar proporsi pendapatan mereka yang lebih besar sebagai pajak. Yang kedua ada transfer sosial dan subsidi, yaitu memberikan bantuan langsung tunai atau BLT. Kemudian ada program kesejahteraan sosial, subsidi kebutuhan pokok atau jaminan kesehatan bagi kelompok yang membutuhkan seperti penduduk miskin, penyandang disabilitas atau keluarga rentan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik, yaitu yang pertama fiskal inklusif sebagai prasyarat dengan memperluas akses layanan. Dasar dan peluang ekonomi kebijakan fiskal inklusif meningkatkan kapasitas kelompok berpenghasilan rendah untuk mandiri secara ekonomi yang pada gilirannya membuat upaya redistribusi lebih efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Yang kedua, redistribusi sebagai menjamin
tetapi dibagikan secara adil mencegah melebarnya kesenjangan yang dapat menghambat inklusivitas di masa depan. Yang selanjutnya yaitu isu dan tren terkini kebijakan fiskal berkelanjutan. Transisi ekonomi hijau, pemerintah Indonesia secara aktif mengarahkan kebijakan fiskal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya, inklusivitas dan kesejahteraan merata. Kebijakan fiskal tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan selanjutnya, penguatan SDM, peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan menjadi prioritas utama dalam alokasi APBN. Selanjutnya, hilirisasi industri. Tren kebijakan fiskal juga mendukung percepatan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produksi produk domestik. Selanjutnya adalah contoh kebijakan fiskal berkelanjutan. Yang pertama, pemberian insentif fiskal untuk energi terbarukan. Pemerintah memberikan insentif berupa subsidi, pembebasan bea masuk atau pemotongan pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam energi terbarukan. Teknologi hijau dan transportasi publik yang berkelanjutan. Pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, alokasi belanja negara diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung ekonomi hijau seperti sistem transportasi publik yang efisien dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Yang ketiga ada program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang inklusif meskipun awalnya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19. Program ini dirancang untuk memastikan kelompok rentan dan menengah ke bawah dapat bertahan dan pulih, menunjukkan aspek inklusivitas kebijakan fiskal. Yang terakhir, fokus pada pengeluaran sektor prioritas. Pengeluaran pemerintah yang terfokus pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan jumlah pajak. Yang terakhir yaitu kesimpulan, pembangunan berkelanjutan menekankan pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang melalui integrasi pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kebijakan fiskal menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut dengan mengarahkan pajak, belanja, dan pembiayaan pada program yang ramah lingkungan dan inklusif. Selanjutnya, melalui instrumen seperti pajak hijau, belanja infrastruktur hijau, serta retribusi dan bantuan sosial. Pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, fiskal yang berkelanjutan membantu mewujudkan